Rintik hujan mulai turun di kawasan timur Jakarta ketika satu keluarga ini baru saja keluar dari kemacetan tol dalam kota, guys. Ribuan kendaraan tampak berjejal di jalan, saling berebut ruang untuk pulang atau mungkin menuju tempat yang entah di mana. Meski masih padat, setidaknya mobil yang mereka tumpangi ini mulai bergerak perlahan namun konstan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, guys. Papa lapar ini. Kalian pasti juga lapar kan? Kata Pak Hendra yang duduk di belakang kemudi sambil melihat ke arah keluarganya, guys. Iyalah, Pak, lapar. Mampir di rest area dulu, istirahat sebentar, jawab Adi dari kursi samping depan. Sementara itu, Santi dan mamanya yang duduk di belakang sepertinya masih nyaman, guys. Mereka belum benar-benar merasakan lapar seperti papanya dan Adit. Padahal, guys, sejak maghrib tadi, saat mereka berangkat dari Serpong, memang sudah direncanakan untuk makan malam di rest area tol Jakarta Cikampek, atau mungkin setelahnya jika jalan lebih lancar. Oh iya, guys, Sinta ini adalah anak pertama dalam keluarga itu. Bersama mamanya, papanya, dan juga adiknya yang bernama Adit, mereka sedang dalam perjalanan menuju Jogja. Mereka akan menghadiri pernikahan salah satu kerabatnya, guys. Mereka ini sengaja berangkat malam agar perjalanan mereka lebih nyaman dan minim hambatan, terutama kemacetan, guys. Semuanya setuju dengan rencana ini. Lah, pernikahan tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu, dan mereka berangkat 2 hari sebelumnya, guys, yaitu di hari Kamis. Dengan begitu, mereka bisa beristirahat seharian pada hari Jumat, lalu menghadiri acara pada hari Sabtu, dan kembali pulang pada hari Rabunya. Ini sekalian jadi momen liburan juga, guys, karena bertepatan dengan libur kuliah Sinta dan libur sekolahnya Adit. Keluarga ini memang sangat menyukai perjalanan darat, guys. Selama tujuan masih bisa dijangkau dengan mobil, mereka pasti memilih opsi itu. Makanya Sinta sangat menantikan momen-momen seperti ini, liburan sambil menempuh perjalanan jauh. Kali ini destinasi mereka adalah Jogja. Nah, itu rest areanya, Pak, ujar Adit tiba-tiba dengan nada lega. Alhamdulillah, sudah lapar banget ini. Dari kejauhan, guys, mereka sudah melihat tanda rest area kilometer 39. Tidak lama, papanya mengarahkan mobil ke kiri dan masuk ke rest area itu. Sambil mencari tempat parkir, Sinta sempat melihat sekeliling, guys. Saat itu masih jam setengah 10 malam. Jadi rest area ini lumayan rame. Mesti tidak sepadat saat akhir pekan, guys. Rest area ini cukup besar, guys, dan lengkap. Selain toilet dan kamar mandi, ada berbagai toko makanan, penjual kopi, dan bahkan tempat ibadah, guys. Semua kebutuhan bisa dipenuhi di sini. Setelah menunaikan ibadah, mereka pun menuju salah satu restoran untuk makan malam. Mereka menghabiskan waktu cukup lama di sana, guys, sekitar 1 jam. Setelah selesai makan dan membeli kopi untuk papanya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10:30 lewat, guys. Lalu lintas di jalan tol mulai berkurang, tidak sepadat sebelumnya. Kini papanya bisa memacu mobil dengan kecepatan lebih tinggi. Perjalanan malam ini terasa sangat menyenangkan. Meski pemandangan di luar hanya gelap, Sinta tetap menikmati setiap menitnya.
Ada sesuatu yang menenangkan dari suasana seperti ini, guys. Mau lewat jalan tol baru atau lewat jalan biasa saja? Tanya papanya tiba-tiba ketika mereka hampir mencapai ujung tol Jakarta Cikampek. Jalan tol yang papanya maksud adalah jalan tol Cikopo Palimanan atau biasa disebut dengan tol Cipali, guys. Lewat tol baru saja, Pak. Sekalian nyobain. Masa sudah di tol masih mau lewat jalan biasa? Jawab Sinta dengan semangat, guys. Adit dan mamanya juga setuju dengan Sinta. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk mencoba jalan tol baru itu. Tol Cipali baru diresmikan setahun sebelumnya, tepat pada tahun 2015, guys. Jadi, ini akan menjadi pengalaman pertama mereka melintasinya. Sebelumnya, mereka memang belum pernah lewat jalan tol ini karena belum ada keperluan, guys. Tapi kali ini, rasanya menarik untuk mencoba jalur yang baru itu. Dalam hati kecil mereka semua, terselip harapan agar perjalanan ini tidak terjebak kemacetan parah, guys. Karena ini sudah masuk masa liburan akhir tahun. Dan meskipun belum terlalu padat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Sekitar jam 11 malam lewat, mereka akhirnya memasuki jalan tol Cipali. Suasananya terasa sangat berbeda begitu mereka meninggalkan tol sebelumnya yang lebih luas, guys. Jalan tol ini hanya memiliki 2 jalur dan penerangan jalan hanya tampak di dekat pintu keluar atau masuk tol. Selebihnya gelap gulita, guys. Mereka hanya mengandalkan cahaya lampu dari kendaraan yang lewat. Pemandangan kanan kiri jalan juga tidak banyak berubah, guys. Gelap dan kosong. Hanya sesekali terlihat lampu-lampu dari rumah penduduk yang jauh, atau mungkin itu adalah bangunan lain, guys. Dari sisi kiri dan kanan, yang terlihat hanyalah sawah serta lahan kosong, guys. Papanya memilih untuk memacu kendaraan dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat. Sinta tahu beliau lebih berhati-hati karena ini pertama kalinya mereka melintas jalan ini. Dan papanya itu belum terlalu paham dengan medan dan kontur jalannya, guys. Mereka semua terdiam di dalam mobil. Percakapan yang terjadi hanya sesekali dan sangat minim, guys. Lebih banyak mereka berfokus pada jalan dan pemandangan yang semakin gelap. Jalan tol ini tampak sangat lurus dan panjang, guys. Sedikit sekali tikungannya. Semakin jauh mereka melaju, semakin sedikit pula kendaraan yang terlihat, guys. Situasinya sangat berbeda dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Hanya ada kendaraan yang melintas sesekali saja, baik dari arah yang sama maupun yang berlawanan. Beberapa kali mereka melihat truk besar atau bis yang bergerak perlahan di sisi kiri. Tapi, guys, mobil pribadi jarang sekali. Kok sepi amat ya? Padahal baru jam 12 malam. Suara papanya memecah keheningan, membuat mereka semua tersadar dari lamunan masing-masing, guys. Iya ya, kok jadi serem gini ya? Mamanya menimpali. Papa jangan ngantuk. Kalau ngantuk kita nanti ke rest area saja, kata mamanya, guys. Itu adalah kata-kata pertama mamanya sejak tadi. Dia lebih banyak diam, guys. Seolah-olah mamanya itu menyimpan pertanyaan yang sama seperti mereka semua. Rest area memang sempat disebut, tapi setelah diperhatikan, sejak mereka memasuki tol Cipali, hanya ada satu rest area yang terlihat.
Itu pun masih dekat dengan wilayah Cikampek. Tepat setelah mereka masuk tol, guys. Setelah itu, mereka belum melihat ada rest area lagi. Wajar sih, pikir Sinta. Namanya juga tol baru. Sarana prasarananya pasti belum sepenuhnya lengkap, termasuk rest area. Mereka pun harus bersiap untuk menahan kebutuhan mendesak sampai menemukan rest area berikutnya. Entah kapan itu akan muncul, guys. Perjalanan mereka pun terus berlanjut. Sinta tidak tahu sudah berapa kilometer mereka melaju. Tapi tiba-tiba, guys, dia tersadar kalau sudah cukup lama mereka tidak melihat kendaraan lain. Jalanan benar-benar sepi, guys. Hanya mobil mereka saja yang tampak melintas di jalan tol sepanjang ini. Kok bisa speed banget ya? Pada kemana mobil-mobil lain? Papanya kembali berkomentar sambil terus fokus memperhatikan jalan di depannya, guys. Sinta, Adit, dan mamanya hanya diam. Tidak ada yang menanggapi. Namun perasaan ganjil dari mereka mulai menjalar, guys. Adit, kamu ada sinyal gak? Kata Sinta sambil melihat ponsel yang menampilkan tulis no service, guys. Gak ada, Kak, jawab Adit dengan ekspresi bingung. Mamanya pun mencoba mengecek ponselnya. Tapi sama, guys, gak ada sinyal. Keadaan semakin sunyi dan semakin lama suasananya mulai terasa mencekam, guys. Jalanan di depan gelap total. Hanya diterangi oleh lampu mobil mereka saja. Keheningan begitu terasa. Hanya suara mesin mobil yang terdengar di antara kepekatan malam, guys. Sinta pun menoleh ke belakang. Dan pandangan di belakang justru lebih menyeramkan. Tidak ada kendaraan lain. Jalanan kosong, guys. Gelap dan sunyi. Sekitar 15 menit situasi ini berlangsung. Dan mereka semua mulai merasa cemas, guys. Hingga tiba-tiba papanya berkata, "Di belakang ada mobil mendekat." Mendengar papanya berkata begitu, Sinta segera menoleh ke belakang. Memang benar, guys. Dari kejauhan tampak cahaya lampu mobil yang mendekat perlahan. "Syukurlah kita jadi ada teman," ucap papanya sambil sedikit mengurangi kecepatan. Seakan lega karena tidak lagi merasa sendirian di tengah jalan tol yang sepi itu, guys. Semakin lama mobil itu semakin mendekat. Papanya memang sengaja memperlambat laju mobil mereka. Dia bermaksud agar mereka bisa melintas bersamaan. Namun, guys, saat mobil itu benar-benar sudah berada tepat di belakang mereka, ada sesuatu yang terasa aneh, guys. Mobil tersebut tidak mengurangi kecepatannya. Malah tampaknya justru semakin menambah kecepatan, guys. Melihat situasi itu, papanya segera mengarahkan mobil mereka ke jalur kiri, memberi ruang agar mobil di belakang bisa mendahului. Benar saja, guys. Mobil itu melesat dengan cepat tanpa sedikit pun mengurangi lajunya. Mobil itu adalah jenis minibus model lama dan berwarna hitam, guys. Dengan kaca yang juga gelap, mereka jadi sama sekali tidak bisa melihat ke dalamnya, guys. Papanya yang tadinya berniat mengikuti mobil tersebut tiba-tiba mengurungkan niatnya, guys. Dia memilih untuk membiarkannya melaju kencang hingga hilang ditelan gelapnya malam, guys. Mau kemana sih mobil itu? Buru-buru banget. Papanya memecah keheningan dengan suaranya yang terdengar bingung, guys. "Biarin aja, Pak. Jangan dikejar," kata Sinta setelah itu. Suasana pun kembali sunyi, guys. Lagi-lagi mereka sendirian setelah mobil tadi menghilang dari pandangan. "Harusnya tadi lewat jalan biasa saja ya.
Akhirnya Adit membuka suara. Dia sedikit menyesal, guys. Sudah terlanjur. Tenang saja, gak akan ada apa-apa kok. Aman, jawab papanya dengan nada menenangkan. Mereka semua kembali terdiam, guys. Dan suasana dalam mobil kembali sunyi. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menerangi kendaraan mereka. Refleks, Sinta menoleh ke belakang, guys. Dan benar saja, ada mobil lain mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ada mobil lagi, Pak, kata Sinta cepat. Ya, jawab papanya pendek, guys. Kali ini, mobil tersebut tampak sedikit mengurangi kecepatan saat mendekati mereka. Meskipun begitu, papanya tetap memberi jalan dengan berpindah ke jalur kiri, membiarkan mobil itu untuk mendahului, guys. Ketika mobil itu sudah berada sejajar dengan mereka, tentu saja mereka memperhatikannya dengan lebih seksama. Loh, kok bentuknya sama dengan mobil yang tadi? Bisik Adit. Suaranya terdengar setengah kaget, guys. Sinta pun juga merasakan hal yang sama. Dalam hati dia bertanya-tanya, guys, apakah ini mobil yang sama? Tiba-tiba mamanya ikut bicara. Itu mobil yang sama ya? Kita belum pernah lihat mobil itu lagi setelah dia ngebut tadi, mah. Papanya menjawab terdengar yakin, guys. Tapi Sinta malah ragu, guys, dengan ucapan ayahnya itu. Setelah dia memperhatikan dengan lebih teliti, mobil itu memang sama persis, guys. Minibus model lama berwarna hitam dengan kaca yang gelap pekat. Ini benar-benar aneh, guys. Bagaimana mungkin mobil itu tiba-tiba muncul di belakang mereka lagi? Sejak tadi mereka tidak pernah mendahului mobil lain soalnya. Pertanyaan-pertanyaan pun berkecamuk di kepala Sinta saat mobil itu kembali melaju kencang dan hingga akhirnya hilang lagi dalam kegelapan, guys. Suasana dalam mobil pun semakin terasa mencekam, hening, tapi penuh dengan ketegangan yang tidak terucap, guys. Sudah, tenang saja. Kalau nanti ada pintu keluar tol, kita keluar saja lewat jalan biasa biar semua tenang, ujar papanya, berusaha menenangkan mereka semua, guys. Sinta, mamanya, dan Adit hanya diam, guys. Mereka terjebak dalam pikiran masing-masing dengan banyak pertanyaan yang menggantung, guys. Sinta mulai bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, guys, beberapa menit kemudian lagi-lagi ada kilatan cahaya lampu kendaraan dari belakang. Sinta lalu menoleh dan ternyata, guys, sekali lagi ada mobil yang mendekat dari kejauhan. Kejadiannya berulang, guys. Mobil itu datang dengan kecepatan tinggi, lalu mulai melambat saat mendekati mereka. Seakan-akan, guys, mereka terjebak dalam sebuah siklus yang menegangkan. Saat itu tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Semua hanya menunggu dengan perasaan yang campur aduk antara cemas dan takut, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya, guys. Sekali lagi papanya memindahkan mobil mereka ke jalur kiri, memberi ruang agar mobil misterius itu bisa mendahului. Mereka semua mengamati dengan cermat, guys. Sulit untuk menepis kecurigaan. Mobil yang melintas untuk ketiga kalinya ini tampak sangat mirip, guys. Bahkan Sinta hampir yakin kalau itu memang mobil yang sama, guys. Bentuknya, warnanya, jenisnya, semua persis sama, guys. Tidak diragukan lagi, ini adalah mobil yang sama, guys.
Apa mungkin dia butuh pertolongan ya? Kata mamanya pelan. Suaranya itu terdengar penuh keraguan, guys. Sinta tidak mengindahkan ucapan mamanya itu. Dia lebih memilih fokus pada mobil hitam yang kini melintas pelan di samping mereka. Kali ini, guys, kecepatannya tidak seperti sebelumnya. Jauh lebih lambat. Bahkan seolah-olah mobil itu enggan mendahului mereka, guys. Melihat keadaan itu, papanya kembali memperlambat laju kendaraan mereka. Berharap mobil itu benar-benar mendahului mereka. Benar saja, guys. Perlahan tapi pasti, mobil misterius itu akhirnya melewati mobil mereka. Namun berbeda dari sebelumnya yang langsung melesat kencang dan menghilang, guys. Tapi kali ini mobil itu justru melambat setelah berada di depan mereka. Hingga jaraknya itu hanya beberapa puluh meter saja. Dari kejauhan, mereka melihat mobil itu berpindah ke jalur bahu jalan, seolah-olah ingin berhenti, guys. Kenapa dia berhenti ya? Ada apa ya? Papanya bertanya pelan, seakan-akan berbicara kepada dirinya sendiri. Mungkin dia butuh bantuan, Pak. Mamanya mengulang pernyataannya. Kali ini dengan nada yang sedikit agak tegas, guys. Pak, gak usah aneh-aneh deh, Pak. Jangan macem-macem, kata Sinta. Karena dia merasa cemas dengan gelagat papanya yang tampak ingin mendekati mobil itu, guys. Namun papanya malah terlihat ragu dan seolah terpengaruh oleh ucapan mamanya, guys. Kalau dia butuh bantuan beneran, gimana ayo? Balas papanya, guys, sambil terus menatap mobil misterius itu. Sinta dan Adit tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tahu bagaimana sifat papanya itu. Dia adalah seorang aparat yang biasa mencari tahu jika ada hal-hal yang tampak janggal, guys. Dan benar saja, akhirnya mereka berhenti tepat di belakang mobil hitam itu. Papanya perlahan keluar mobil. Mamanya sempat berbisik, "Hati-hati, Pak." "Iya, Ma, tenang saja. Kalian jangan ikut keluar ya, tetap di dalam mobil," kata papanya sebelum menutup pintu mobil, guys. Dari dalam, mereka hanya bisa mengamati gerak-gerik papanya. Lampu mobil hitam itu masih menyala dan mesinnya juga sepertinya masih hidup, guys. Papanya berjalan pelan mendekati pintu sopir. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, dalam beberapa detik, papanya sudah sampai di samping mobil misterius itu, guys. Mereka melihat papanya melongok ke dalam. Sepertinya jendela sopirnya terbuka, guys. Namun hanya beberapa detik kemudian, papanya kembali berjalan cepat kembali ke mobil mereka. Langkahnya tampak terburu-buru, guys. Saat dia masuk ke dalam mobil, mereka langsung bertanya serempak, "Ada apa, Pak?" Papanya pun hanya menjawab singkat, "Gak ada apa-apa, aman kok." Lalu tanpa menunggu lebih lama, dia langsung menjalankan mobil mereka lagi, melewati mobil hitam yang masih terparkir di bahu jalan itu, guys. Sinta tahu pasti ada sesuatu yang aneh ini. Dari gelagat papanya, jelas terlihat bahwa ada yang tidak beres, guys. Benar saja, ketika mobil mereka melintas dan sejajar dengan mobil misterius itu, Sinta bisa melihat lebih jelas ke dalam melalui jendela yang terbuka lebar. Pintu sopir mobil misterius itu terbuka, guys. Dan Sinta terkejut melihat bahwa mobil itu kosong, guys. Tidak ada siapapun di dalamnya. Tidak ada sopir dan tidak ada penumpang. Rasanya aneh dan menyeramkan, guys. Setelah itu, suasana di dalam mobil menjadi hening. Tidak ada yang berbicara. Papanya hanya fokus pada jalan, menginjak pedal gas lebih dalam dari biasanya. Mereka semua pun tenggelam dalam pikiran masing-masing,
tidak tahu harus berbuat apa, guys. Setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan dan ketegangan, Sinta akhirnya memecah kesunyian. "Pak, kalau ada rest area kita mampir dulu sebentar ya. Aku pingin pipis, Pak," kata Sinta mencoba mengalihkan suasana, guys. "Oh iya," jawab papanya singkat. Masih terdengar nada cemas dalam suaranya, guys. Syukurlah, dari kejauhan Sinta mulai melihat tanda-tanda keberadaan rest area. Benar saja, guys, itu adalah rest area yang terakhir bisa mereka singgahi. "Kamu jadi ke toiletnya, Sinta?" kata papanya memastikan. "Jadi, Pak, aku sudah kebelet banget ini," jawab Sinta, guys. Papanya pun membelokkan kendaraan ke arah rest area itu. Sinta sudah bisa menebak bahwa tempat ini pasti masih sederhana dan sepi. Apalagi mengingat jalan tol ini baru saja dibangun, guys. Dan benar saja, guys, saat mereka tiba, tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Hanya ada beberapa warung kecil yang berbaris dan sepertinya sudah tutup, guys. Papanya pun lalu memarkirkan mobil mereka di depan salah satu warung. Lalu dia menunjuk ke sebuah bangunan kecil di belakang deretan warung itu. "Toiletnya kayaknya di situ deh. Papa antar kamu ya," ujar papanya, guys, sambil menunjuk bangunan yang tampak agak jauh. Sinta dan papanya pun mulai berjalan dalam gelap menuju toilet yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat mereka parkir, guys. Toilet kecil itu diterangi lampu yang remang-remang, menambah suasana serem yang sudah terasa sejak mereka tiba, guys. "Sinta, kamu nanti kalau sudah selesai, jangan jalan sendiri ke mobil ya. Tunggu papa," kata papanya dengan nada yang tegas, guys. Sinta pun mengangguk. Dia lalu masuk ke dalam toilet perempuan. Sementara papanya masuk ke dalam toilet laki-laki. Perasaan mencekam akibat kejadian di jalan tadi masih menyelimuti pikiran Sinta, guys. Ditambah lagi suasana rest area yang sepi dan gelap ini. Sinta pun buru-buru menyelesaikan urusan di toilet. Dia tidak ingin berlama-lama di tempat ini, guys. Setelah selesai, Sinta pun lalu keluar dan berdiri di depan toilet. Namun papanya belum juga terlihat, guys. Sinta mikir mungkin papanya masih ada di dalam. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tiba-tiba mendekat ke arah tempat Sinta berdiri, guys. Entah dari mana datangnya, mobil itu berhenti tepat di depannya, guys. Hanya berjarak beberapa meter. Ketika mata Sinta mulai menyesuaikan dengan kegelapan, Sinta tersadar, guys, dan mengenali mobil tersebut. Itu adalah mobil yang sama, guys. Minibus hitam model lama yang mereka temui di jalan tol sebelumnya, guys. Seketika itu, jantung Sinta seperti berhenti berdetak, guys. Dia sangat ketakutan. Perasaannya campur aduk antara ketakutan dan rasa penasaran, guys. Rasa penasaran yang sangat besar justru mendorongnya untuk mendekati mobil itu, guys. Dengan langkah yang gemetar, Sinta berjalan mendekat, guys. Kaca jendela depan mobil itu terbuka di kedua sisinya, dan mesin serta lampunya masih menyala, guys. Meski hatinya berdebar kencang, Sinta pun terus mendekati mobil itu, guys. Jendela yang terbuka itu membuatnya bisa melihat dengan jelas ke dalam mobil. Mobil itu, guys, kosong, guys. Kosong. Tidak ada siapapun di kursi depan, termasuk sopirnya, guys. Entah apa yang ada dalam pikiran Sinta saat itu. Bukannya menjauh, Sinta malah mendekati bagian belakang mobil, guys. Awalnya, semuanya tampak gelap. Sinta tidak bisa melihat apa-apa, guys. Tapi perlahan-lahan,
Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Saat penglihatannya semakin jelas, bulu kuduknya berdiri semua, guys. Jantungnya berdegup lebih kencang. Di belakang mobil itu ternyata tidak ada orang sama sekali, guys. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, yaitu sebuah peti mati teronggok di dalam bagian minibus itu, guys. Tubuh Sinta terasa sangat lemes seketika, guys. Dan rasa takutnya pun membanjiri seluruh tubuhnya. "Sinta, ayo kembali ke mobil." Suara papanya tiba-tiba terdengar dari belakang. Sinta terkejut, guys. Tidak menyadari bahwa papanya sudah berdiri di sana. Dia meraih tangan Sinta dengan cepat. Lalu mereka berjalan bergegas kembali menuju ke kendaraan mereka, guys. Tidak butuh waktu lama. Begitu mereka sudah duduk di mobil, papanya langsung tancap gas, guys. Mereka meninggalkan rest area itu dengan cepat, meninggalkan mobil misterius yang masih terparkir di sana itu, guys. Sepanjang sisa perjalanan, tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. Suasana dalam mobil benar-benar sunyi, guys. Bahkan mereka tidak berani berbicara sedikit pun. Mereka hanya diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya mereka merasa sedikit lega setelah melihat tanda pintu tol Palimanan. Lah, di sini suasana kembali menjadi terasa normal, guys. Banyak kendaraan yang melintas dan mereka pun mulai melihat kehidupan lagi di sekitar jalanan. Barulah setelah mereka keluar jalan tol, papanya mulai berbicara, guys. Dengan nada serius, dia menceritakan apa yang dia lihat ketika turun dari mobil di bahu jalan untuk memeriksa mobil hitam misterius itu, guys. Ternyata mobil itu kosong. Gak ada siapa-siapa di sana. Termasuk supirnya juga gak ada, ujar papanya, guys. Tapi bagian belakang ada peti jenazahnya, ujar papanya dengan nada serius dan sedikit ketakutan, guys. Mereka pun semua terdiam lagi. Lalu mereka hanya bisa mengucapkan istighfar dalam hati mereka masing-masing, guys.